Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya senantiasa dalam keadaan baik ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Rizal Basori, NPM 20011201007 dari kelas Strategi Operasi KASK. Izinkan saya untuk memenuhi tugas akhir semester dalam mata kuliah Strategi Operasi. Di sini saya akan membahas tentang proses strategi operasi, tentang perumusan dan implementasinya. Dalam proses perumusan strategi operasi, itu berkaitan dengan rumusan tentang penyelarasan kebutuhan pasar dengan sumber daya operasi dalam jangka panjang. Di mana dalam prosesnya strategi operasi itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perumusan, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada pemantauan dan pengendalian. Ada beberapa tujuan dari adanya perumusan strategi operasi. Yang pertama adalah tujuan untuk proses formal yang menjelaskan tujuan strategis organisasi dalam tingkat sumber daya. Kemudian ada penggunaan tujuan kinerja operasi sebagai perangkat terjemahan untuk penyelesaian antara tujuan penentuan posisi pasar dan strategi operasi. Kemudian yang ketiga ada tujuannya yaitu menilai keselarasan melalui penilaian kepentingan relatif dari tujuan kinerja operasi dalam hal frekuensi pelanggan dan kinerja yang ingin dicapai. Nah, untuk mencapai arah keselarasan itu bisa diselesaikan dalam 2 arah, baik itu arah vertikal maupun arah horizontal. Arah vertikal seperti yang ada di gambar, di mana ada superior dan subordinate. Superior bisa membagikan informasinya kepada subordinate, juga subordinate bisa memberikan feedback kepada superior. Kemudian di arah horizontal ada manajer produksi dan manajer purchase, di mana manajer produksi itu dapat memberikan request purchase kepada manajer purchase dan manajer purchase bisa memberikan feedbacknya. Yang paling umum, perusahaan itu memulai dengan persyaratan pasar mereka itu, lalu kemudian menjelaskan sumber daya untuk mencocokkannya. Selanjutnya, peran operasi untuk mendukung keputusan pasar yang telah ditentukan sebelumnya, namun tidak semua bisnis dapat memahami kemampuan operasi perusahaan mereka sendiri. Makanya, untuk mencapai keselarasan itu harus diselesaikan dalam 2 arah. Setelah kita mencapai keselarasan, ada beberapa mekanisme untuk mempertahankan keselarasan tersebut. Ada 3 siklus. Yang pertama ada siklus lambat, di mana perusahaan memiliki produk dengan kualitas tinggi. Seperti contoh Microsoft Office, perusahaan mereka itu terlindung dari adanya tekanan persaingan dalam jangka panjang. Karena Microsoft Office ini penggunaannya cukup banyak di kalangan masyarakat. Lalu kemudian ada siklus standar, di mana perusahaan itu produknya mudah ditiru oleh usaha lainnya, serta memiliki tekanan sumber daya yang tinggi. Contohnya Indomie. Indomie itu produknya hanya mie saja, mie yang diolah. Nah, seperti sekarang, kompetitor Indomie seperti mie sedap, Sarimi, mereka memberikan inovasi terhadap produk mereka meskipun hanya sekedar mie. Nah, ini membuat sebuah tekanan kepada Indomie agar sumber dayanya lebih tinggi lagi. Kemudian ada siklus cepat, di mana perusahaan memiliki tekanan peniruan yang sangat tinggi. Contohnya perusahaan handphone. Di subbab selanjutnya yaitu tentang analisis dalam formulasi. Ada 3 tahapan dalam menganalisis formulasi ini. Tahapan pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar dengan mengeksplorasi model praktis.
Yang kedua ada menganalisis sumber daya operasional, dan yang ketiga menganalisis kekuatan dan kelemahan. Ada 4 aspek dasar dalam perumusan strategi operasi. Yang pertama, menjelajahi strategi operasi menjadi komprehensif. Yang kedua, memastikan ada koherensi internal antara area keputusan yang berbeda. Yang ketiga, ada memastikan bahwa keputusan yang diambil sebagai bagian dari proses strategi operasi yang sesuai ke prioritas dan juga yang sesuai untuk setiap tujuan kinerja. Yang keempat ada yaitu menyoroti persimpangan atau persyaratan mana yang paling kritis yang berhubungan dengan prioritas keuangan dan persaingan organisasi yang lebih luas. Baik, kita masuk ke subbab berikutnya yaitu tentang implementasi strategi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Implementasi strategi melibatkan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa strategi operasi suatu perusahaan tercapai. Seseorang dapat mengimplementasikan suatu strategi itu sangat bergantung pada sifat spesifik dari perubahan yang tersirat oleh strategi itu sendiri. Dikarenakan faktor kondisi organisasi serta lingkungan yang berlaku selama proses implementasi berlangsung. Kami berikan contoh perusahaan Shopee. Sebelum kita membahas tentang implementasi perusahaan Shopee, kita lihat dulu latar belakang Shopee. Shopee sendiri merupakan situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura. Didirikan pada 2009 oleh Forrest Li, Shopee sendiri pertama kali diluncurkan di negaranya sendiri, yaitu di Singapura pada tahun 2015. Dan sejak itu pula, mereka memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Mulai tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil. Mulai ber-e-commerce di Eropa, kemudian menjadikannya negara pertama di Amerika Selatan dan luar Asia yang dikunjungi Shopee. Saat ini banyak perusahaan yang memanfaatkan ruang bisnis di era perubahan ekonomi digital. Selain Shopee, masih ada beberapa perusahaan yang membuka marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan beberapa lainnya. Kita masuk ke implementasi Shopee. Dalam implementasinya, Shopee memberikan pelayanan ekstra terhadap kebutuhan customer dengan mempertimbangkan aspek dasar dalam mengimplementasikan strateginya. Shopee sebagai marketplace belanja online terdepan se-Asia Tenggara menyesuaikan platformnya untuk tiap-tiap daerah dengan kemudahan transaksi. Jadi Shopee tidak asal memberikan platform itu sembarangan. Seperti halnya gini, di Singapura dan Indonesia. Tentunya Singapura merupakan negara maju, sedangkan Indonesia merupakan negara berkembang. Jadi tidak mungkin Shopee menggunakan platform seperti negara maju. Kita analisis Shopee menggunakan analisis SWOT. Yang pertama kita analisis tentang kekuatannya. Kekuatan Shopee ini transaksinya mudah dan praktis, fitur yang bervariatif, sistem pembayaran yang safety, dan customer dapat memberikan penilaian terhadap produk, sehingga memberikan referensi terhadap calon customer setelahnya. Berbicara tentang peluang, Shopee memanfaatkan gaya hidup yang berubah semenjak adanya pandemi atau sebelum pandemi. Karena sebagian besar orang merasakan faktor psikologi mereka, merasakan bahwa berbelanja di marketplace menjadi alternatif terdepan. Sedangkan di ancamannya, Shopee memiliki persaingan ketat dengan kompetitor sejenisnya. Sebenarnya kompetitor yang sejenis menggunakan diskon besar-besaran sehingga customer dari Shopee bisa berpindah ke kompetitornya seperti itu. Kemudian ada hambatan
juga meskipun Shopee itu hanya sekedar marketplace. Hambatannya yaitu terkadang pemilik toko itu hanya bayangan. Mereka tidak menjual barang, namun mereka mendaftarkan tokonya di marketplace dengan tujuan mengambil keuntungan. Nah, itu merupakan hambatan yang terbesar bagi Shopee karena itu bisa berpengaruh terhadap citra perusahaan dan loyalitas pelanggan karena kepercayaan mereka bisa berkurang dengan adanya hambatan tadi. Dalam sistem operasionalnya, Shopee mengimplementasikan yang pertama, Shopee merekrutmen staf Shopee secara ketat. Diseleksi baik itu psikologinya, kemampuannya, keahliannya, seperti itu. Kemudian melakukan verifikasi terhadap toko baru. Jadi tidak semua orang bisa terdaftar tokonya di Shopee. Shopee juga menggunakan teknologi artificial intelligence untuk menghindari adanya transaksi yang merugikan pihak Shopee atau yang berkepentingan. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri. Andai kata teman-teman di sini punya platform Shopee, punya toko di Shopee, teman-teman coba aja beli barang di tokonya sendiri pakai email lain, pasti terdeteksi bahwa itu transaksi gelap. Jadi bakal blacklist tersendiri, bakal batal sendiri pesanannya. Seperti itu. Itulah kelebihan dari teknologi AI. Kemudian dalam sistem operasionalnya, Shopee juga menggunakan event-event di pekan tertentu seperti Lebaran, seperti halnya liburan anak sekolah, seperti itu. Shopee juga memberikan customer service 24 jam, kemudian asuransi dan bantuan. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.